Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Farid Fadil dari kelas TI semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur sistem pakar. Nah, mungkin untuk yang pertama dulu, penjelasan dulu tentang apa itu sistem pakar. Jadi, sistem pakar ini adalah suatu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik itu dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kinerja para ahli. Dan tujuan dari sistem pakar ini tersendiri adalah sebagai pemecah masalah lah. Jadi seperti interpretasi, prediksi, diagnosis, pelacakan atau desain, perencanaan, monitoring, instruksi maupun kontrol. Nah, kita langsung saja untuk menjelaskan tentang apa itu sistem pakar. Jadi di sistem pakar ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang di kiri ini itu ada lingkungan konsultasi, yang di kanan ada lingkungan pengembangan. Nah, untuk lingkungan konsultasi ini digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Nah, kalau yang di lingkungan pengembangan ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari lingkungan pengembangan dulu. Nah, di sini ada basis pengetahuan yang terdiri dari fakta dan aturan. Nah, fakta ini adalah suatu situasi, kondisi, ataupun kenyataan dari permasalahan yang ada, itu dari sistem pakar tersebut, yang berisi tentang teori dari bidang permasalahan tersebut. Ada juga aturan. Nah, kalau aturan ini yaitu yang mengarahkan pengguna pengetahuan untuk memecahkan masalah dari bidang tersebut. Nah, juga di sini juga di bawahnya ada akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan ini adalah suatu subsistem yang digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh komputer dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan format tertentu. Nah, untuk sumber-sumber pengetahuan yang bisa diambil juga dari pakar ini adalah seperti dari pakar, dari buku, dari dokumen, dari basis data, laporan, riset, atau sumber lainnya, asalkan sumber tersebut bisa dipercaya gitu. Nah, dan di bawahnya lagi ada sistem perbaikan pengetahuan. Nah, sistem kemampuan perbaikan pengetahuan ini adalah suatu sistem yang dapat memperbaiki knowledge refining system dari seorang pakar yang diperlukan untuk menganalisis pengetahuan belajar dari kesalahan masa lalu, kemudian diperbaiki lagi pengetahuan tersehingga dapat dipakai di masa yang akan datang. Kenapa sih ini tuh diperlukan? Karena kemampuan evaluasi seperti itu diperlukan untuk agar si programnya dapat menganalisis alasan-alasan kesuksesan dan kegagalan dan dapat mengambil kesimpulan. Nah, dengan cara ini basis pengetahuan yang lebih baik dan penerapan yang sudah lebih efektif dapat dihasilkan. Jadi pentingnya perbaikan ini untuk kedepannya, sistem ini kedepannya. Nah, di sini juga di tengah-tengahnya ada mesin inferensi yang berada di lingkungan konsultasi dan lingkungan pengembangan yang tengah-tengah ini. Nah, karena tengah-tengah ini, jadi mesin inferensi ini seperti otak dari sistem pakar, yang dikenal juga sebagai penerjemah aturan, lure interpreter. Komputer ini juga berupa program komputer yang menyediakan suatu metodologi untuk memikirkan, ataupun yang sering kita sebut sebagai reasoning, dan memformulasi kesimpulan. Mesin inferensi ini menggunakan pelan naralan yang serupa dengan manusia dalam mengolah isi dan basis basis pengetahuan. Nah, dari mesin inferensi ini itu ada 3 teknik pengendalian yang digunakan seperti forward chaining, pelacakan ke depan, pelacakan ke belakang, dan gabungan dari kedua teknik tersebut.
Dan untuk selanjutnya ada di sisi lingkungan konsultasi, di atasnya ada pemakai. Di sini pengguna itu yang adalah sebagai pengguna sistem pakar tersebut. Jadi pada umumnya user itu atau pemakai bukanlah seorang pakar yang membutuhkan solusi atau saran dari berbagai permasalahan yang ada. User itu akan berinteraksi dengan sistem layaknya berinteraksi dengan seorang pakar. Jadi si user ini akan berkonsultasi dengan sistemnya melalui antarmuka tersebut. Nah, di sini tuh ada namanya antarmuka atau user interface dan digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Komunikasi ini yang dilakukan paling bagus disajikan dalam bentuk natural language dan dilengkapi dengan grafik, menu, dan formulir elektronik. Nah, untuk antarmuka juga agar dianjurkannya atau disarankannya tidak boleh agak susah diakses oleh pemakai, sehingga pemakai itu mudah untuk mengakses sistem pakar tersebut. Nah, di sini juga ada namanya fasilitas penjelasan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pengguna bagaimana atau kesimpulan yang dapat diambil, caranya, dan yang lainnya. Komponen ini seperti ini sangat penting bagi pengguna untuk mengetahui proses pemindahan keahlian pakar maupun dalam pemecahan masalah. Fasilitas penjelasan ini sebenarnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Perekayasa pengetahuan dapat memperbaiki kekurangan dari basis pengetahuan dari pengguna, dan pengguna dapat mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pemikiran sistem pakar tersebut. Nah, dan di bawahnya di sini juga ada namanya workplace. Nah, workplace ini atau bisa disebut dengan daerah kerja merupakan memori ataupun lokasi penyimpanan untuk sistem pakar dapat bekerja dan menyimpan hasil sementara yang merupakan basis data. Memori ini berisi tentang semua informasi tentang masalah tertentu, baik yang diinput oleh pengguna atau yang berada dalam basis pengetahuan sistem. Ada 3 keputusan yang dapat direkam pada blackboard, yaitu rencana bagian menghadapi masalah, di agenda untuk aksi potensial, solusi sebagai contoh aksi yang akan dibangkitkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.